Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Industri batubara merupakan salah satu sektor pertambangan andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Industri batubara diminati karena kelimpahan jumlahnya di bumi, serta proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah dibandingkan dengan sumber daya energi lainnya. Batubara merupakan sumber daya energi dominan di dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri. Banyak perusahaan tertarik berbisnis di industri batubara karena melihat sejarah tren harga komoditas batubara yang dinilai membaik di masa lalu. Adanya peluang tersebut, maka setiap perusahaan harus memperhatikan masalah keuangan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Masalah keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya. Semakin efisien penggunaan dan pengelola dana, berarti semakin baik bagi perusahaan menghasilkan laba. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri batubara adalah perusahaan yang menyumbang sumber energi pembangkit listrik nasional. Selama 5 tahun terakhir, pembangkit listrik tetap menjadi pelanggan pengguna batubara terbesar di Indonesia. Hal ini sebanding jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah seiring penggunaan sumber daya listrik. Pada perusahaan sektor batubara tahun 2016 sampai 2018, banyak perusahaan yang menghasilkan CR yang tinggi. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki dana yang lebih sehingga perusahaan mampu melunasi hutang lancarnya dan mengelola kelebihan dana untuk berinvestasi yang pada akhirnya mampu meningkatkan ROA. Sementara itu, banyak perusahaan yang menghasilkan DOR yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah hutang perusahaan lebih sedikit daripada modal yang dimiliki perusahaan sehingga mampu meningkatkan ROA. Tujuan diharapkan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio CR terhadap return on asset ROA pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap return on asset ROA pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018 dan untuk mengetahui pengaruh current ratio CR dan debt to equity ratio DOR secara bersama-sama terhadap return on asset atau ROA pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Tujuan pustaka, laporan keuangan, pengertian laporan keuangan. Menurut Hidayat 2018, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun tujuan laporan keuangannya itu berikut ini beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir, yaitu untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode, untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan, dan untuk memberikan informasi keuangan. Jenis-jenis keuangan. Secara umum, ada 5 macam jenis laporan keuangan yang disusun menurut Kasmir.
yaitu 1. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar untuk periode tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas penyebabnya. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan mengukur pengaruh current ratio, CR, dan debt to equity ratio, DOR, sebagai variabel bebas terhadap return on asset, ROA, sebagai variabel terikat. Dapat dilihat kerangka pemikirannya. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018 melalui website www.idx.co.id. Waktu penelitiannya, adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mulai dari bulan September 2019 sampai bulan Maret 2020. Populasi. Populasinya adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2015. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 26 perusahaan. Yang pertama ada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Jumlah perusahaannya itu ada 26. Terus perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun 2016 sampai 2018 itu ada 5 perusahaan. Dan perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2016 sampai 2018 itu ada 9 perusahaan. Jadi jumlah perusahaannya itu ada 12 perusahaan. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Siregar 2013. Data dalam penelitian ini berupa angka-angka yang ada pada laporan keuangan perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh perusahaan yang bukan pengolahannya. Siregar 2013. Sumber data penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI perusahaan pertambangan subsektor batubara tahun 2016 sampai 2018 melalui www.idx.co.id. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, yaitu ROA atau Y, dan dua variabel independen, yaitu CR X1 dan DOR X2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI dan dipublikasikan tahun 2016 sampai 2018. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari catatan peristiwa yang telah berlalu. Sugiono 2015. Metode analisis data.
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 21 untuk mempermudah penulis dalam melakukan perhitungan statistik. Yang terakhir ada deskriptif statistik. Deskriptif statistik merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Deskriptif statistik digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.